Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan dunia hayal. Tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum kau kunjungi, informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dari imajinasimu, semua berpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja berbatu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang melintasi sekat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota, juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu wawasan. Muhammad Hatta, seorang proklamator, berkata, "Aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku merasa bebas." Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya di kota tanpa buku? Apakah pantas dia disebut kota? Di kota itu mungkin kabar datang dari sumber lain, seperti koran, televisi, internet, dan lain-lain. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, bagai dongeng-dongeng sebelum tidur. Irama warganya pun tiada beda. Pagi-pagi bertebaran di muka bumi untuk berbagai keperluan untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu, mereka berangkat, tidur, dan memulai lagi hari berikutnya, semua serupa. Di kota itu, mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya, buku-buku berderet di dalam rak yang tidak terjamah. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada rumah-rumah buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu, jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana teronggok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit, di desa terpencil, di sisi pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, atau taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah pusat itu berkembang? Adakah harapan warganya, anak-anak, dan warga menjadikan pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maukah kamu menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sebagai sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kamu menjadi orang yang mulai menghadirkannya? Kau bisa memulai dari sebuah sudut di teras rumahmu. Ajak teman-temanmu untuk memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Kota tanpa buku berarti kota itu atau daerah itu memiliki jumlah buku yang terbatas. Kalau mendengar itu rasanya memprihatinkan ya, karena berarti tingkat membaca orang-orang di daerah tersebut sangat rendah. Kota tanpa buku bagaikan kota tanpa literasi, tanpa membaca gitu. Kota tanpa buku buat saya itu agak aneh ya, karena terus terang saya baru mendengar. Saya nggak tahu apakah itu hanya ungkapan saja atau memang betul-betul kondisinya seperti itu gitu. Kalau memang betul-betul ada sesuai dengan kondisinya, sepertinya kok sayang sekali gitu sampai bisa ada satu kota yang betul-betul tidak ada bukunya sama sekali. Dampaknya yang pasti akan orang-orang di daerah itu akan memiliki wawasan yang kurang dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Mereka memiliki keterbatasan informasi dan mereka juga tidak memiliki kemampuan memahami informasi yang baik karena kurangnya literasi. Dampaknya adalah ketika masyarakat ingin mencari informasi atau mencari pengetahuan, susah sekali karena di kota atau di wilayah tersebut minim sekali akan tempat kita untuk mencari ilmu seperti perpustakaan atau tempat-tempat yang isinya ada informasi dan lain sebagainya. Yang pasti kemampuan untuk membaca, kemudian kemampuan untuk berliterasi ya, terutama ya, baik literasinya itu berupa membaca buku atau membaca hal-hal yang lain, itu pasti akan menurun atau akan rendah. Kemudian yang kemungkinan yang terjadi juga kalau memang terjadi seperti yang disampaikan tadi, itu akan membuat orang-orang yang ada di situ menjadi orang-orang yang mungkin akan tertinggal informasi, terutama untuk buku-buku yang terbaru gitu ya. Apalagi kalau misalnya di situ selain tidak ada buku, misalnya tidak ada juga akses internet, pasti itu akan menjadi kota atau desa yang mungkin akan menjadi desa yang tertinggal gitu, terutama dalam perkembangan informasi. Karena buku itu adalah jendela dunia ya. Dalam buku itu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita dapatkan dengan hanya membaca. Kita bisa tahu apa saja yang ada dan terjadi di dunia ini melalui buku. Karena di dalam buku itu menjadi sumber dari ilmu pengetahuan. Di buku itu juga banyak sekali informasi atau pengetahuan yang mungkin baru untuk orang-orang tertentu. Dan yang pasti kalau di buku kita mendapatkan informasi, itu informasinya akan menjadi informasi yang bisa dipertanggungjawabkan atau legit ya kalau bahasa anak-anak sekarang. Kemudian orang yang bisa membuat satu buku sampai buku itu dicetak itu adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan atau pengetahuan yang baik.
diberi kemudahan untuk mengakses buku, misalnya dengan mendirikan perpustakaan di setiap daerah dan menyediakan buku-buku yang relevan dengan perkembangan zaman. Pemerintah seharusnya menyediakan perpustakaan di beberapa titik atau di beberapa wilayah agar masyarakat bisa mengliterasi dan bisa membaca buku sehingga pengetahuannya bertambah seperti itu. Ya, untuk meningkatkan minat baca pada masyarakat tentunya yang pertama kita harus menanamkan kesadaran kepada generasi muda bahwa buku itu adalah sesuatu yang penting. Bahasa atau ungkapan bahwa buku adalah jendela dunia itu bisa digalakkan lagi ya, karena memang betul buku itu merupakan jendela dunia, jadi kita banyak mengetahui informasi-informasi yang baru yang belum pernah kita ketahui dari buku itu. Tentu saja ini sangat sangat bermanfaat untuk orang-orang yang memang masih terbatas akses informasi di tempat itu. Taman-taman kota atau di dekat-dekat pusat perkantoran atau perkuliahan sekolah. Oke, itu saja. Terima kasih, Bu. Bisa di pusat kota atau enggak di sekolah-sekolah, khususnya di SD, SMP atau bahkan SMA atau bahkan di tempat kuliah seperti itu. Tempat yang tepat itu sebetulnya tidak ada batasan ya, karena kalau bayangan saya itu perpustakaan itu adalah harusnya perpustakaan itu dibuat menjadi tempat yang paling nyaman untuk membaca buku. Nyamannya dalam arti dalam hal pencahayaan, kemudian tidak bising, kemudian sarana dan prasarannya tidak harus mewah, tapi cukup baik. Kayak misalnya tempat duduknya juga cukup baik, atau misalnya kalau misalnya tidak ada tempat duduk atau duduk di bawah, itu juga disediakan tempat duduk yang baik, yang nyaman gitu. Dan yang paling penting adalah pelayanan di dalam perpustakaan itu pun merupakan pelayanan yang baik. Jadi membuat orang-orang menjadi mau kembali lagi ke perpustakaan itu, terutama perpustakaan itu harus memiliki koleksi buku-buku yang terbaru supaya lebih menarik.